Selamat datang di playlist Belajar dari Magnus. Mengapa kita harus belajar dari Magnus? Karena dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Pada episode ketiga Belajar dari Magnus, kita akan melihat bagaimana Magnus memainkan teknik Overload the Defender pada babak ending game. Kali ini Magnus Carlsen berhadapan dengan mantan juara dunia Veselin Topalov pada tahun 2008. Topalov yang memegang bidak putih memulai dengan E4. Magnus memainkan kuda F6, pertahanan Alekhine. Pion menyerang kuda ke D5. Lalu D4, setelah itu tentu saja D6, bersiap mengeluarkan gajah. Kuda ke F3, lalu pion makan pion, kuda makan pion. Kemudian Magnus mendorong C6, memperkuat kuda di petak pusat. Selanjutnya, gajah D3 dikembangkan oleh Topalov, lalu kuda masuk ke D7 menantang pertukaran. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Setelah itu, Topalov rokade mengamankan raja. Magnus mendorong G6. Bersiap fianchetto untuk menyerang pion D. Topalov merespon hal ini dengan mengembangkan kuda D2. Setelah itu, gajah fianchetto, lalu kuda ke F3. Bermanuver menjaga pion. Magnus Carlsen kemudian rokade mengamankan rajanya. Setelah itu, Topalov membawa benteng menguasai lajur E. Di posisi ini, Magnus membawa gajah ke petak G4 mempining kuda, dan Topalov memilih untuk mendorong C3 untuk menjaga pion. Setelah itu, Magnus mendorong C5, memulai mengganggu pion yang ada di petak pusat. Gajah E4 menyerang kuda, lalu pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Kemudian Magnus mendorong E6 untuk menjaga kuda. Topalov membawa menteri ke petak B3, menyerang kuda, menyerang pion B, dan juga menghindari pining. Di posisi ini, Magnus langsung menukar gajah dengan kuda, kemudian gajah makan gajah. Setelah itu, Magnus mengambil pion, dan sekarang dia telah unggul satu pion. Apabila di posisi ini menteri makan pion, maka akan ada balasan menteri A5 menyerang benteng. Setelah benteng D1, maka benteng A menyerang menteri ke C6, lalu benteng kembali menyerang menteri kembali ke B7, kemudian gajah B6. Ini akan memberikan keunggulan bagi hitam. Di game sesungguhnya, Veselin Topalov membuat langkah yang tidak tepat. Gajah makan kuda, kemudian menteri makan gajah dan mengadu menteri. Setelah itu, menteri makan menteri, pion makan menteri. Sekarang posisi terlihat cukup jelas. Kedua pemain memiliki material yang tidak seimbang. Magnus unggul satu pion. Di posisi ini, Veselin Topalov mencoba untuk menyerang gajah, namun gajah mundur ke petak G7. Apabila sekarang benteng makan pion, maka benteng akan diadu. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng, mengancam skakmat. Gajah ke E3 akan dibalas dengan gajah makan pion. Setelah benteng menyerang gajah, maka B6 akan didorong. Tentu saja jika benteng makan gajah, maka benteng D1 skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini Veselin Topalov tidak berani untuk mengambil pion. Dia memilih
raja ke F1. Setelah itu, benteng menjaga pion. Dari sini kita bisa belajar bahwa pion bebas begitu penting, terutama untuk Magnus Carlsen. Pion bebas bagaikan generasi muda harapan bangsa yang senantiasa belajar dan bekerja keras. Oleh karena itu, dia harus dipertahankan. Pion bebas bukan generasi muda pemalas yang suka bermain dengan dewa Zeus. Oleh karena itu, Veselin Topalov menyerang benteng sehingga benteng diharapkan berhenti menjaga pion bebas. Namun, Magnus tetap menjaga pion bebas dengan benteng D7. Veselin Topalov membawa benteng ke D2, bersiap menyusun benteng dengan tujuan tentu saja untuk memusnahkan pion bebas. Dan Magnus langsung mengusir gajah. Gajah kembali ke E3, kemudian D4. Veselin Topalov tidak menyelamatkan gajah, dia memainkan benteng D3. Jika pion makan gajah, maka tentu saja benteng akan jatuh. Oleh karena itu, Magnus membawa benteng ke petak C8, kemudian gajah mundur ke D2. Setelah itu, benteng C2 menekan gajah dan juga pion. Dibalas dengan benteng B1 menjaga pion. Selanjutnya, benteng ke E7. Veselin Topalov mencoba untuk mendorong A4, namun Magnus mendorong F5. Setelah itu, B3 didorong, berupaya untuk menyelamatkan pion dan mengaktifkan benteng. Di posisi ini, Magnus membawa benteng ke C7. Setelah itu, gajah mundur ke E1. Kemudian, Magnus mulai mengaktifkan raja. Veselin Topalov mengadu benteng. Kemudian, benteng ke C1 mengadu benteng yang ada pada baris belakang. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, kemudian raja aktif ke E2. Di posisi ini, Magnus kembali membuat serangan benteng B1, sehingga benteng harus menjaga pion. Kemudian raja masuk ke petak E6. Veselin Topalov berupaya menyerang melalui sayap raja dengan dorongan pion H4, tetapi raja kembali masuk ke petak D5. Setelah itu, gajah ke D2 dan E4 dimainkan. Di posisi ini, Veselin Topalov membawa benteng ke G3 menyerang pion, namun Magnus membuat langkah jebakan F4. Jika sekarang benteng makan pion, maka D3 skakmat. Oleh karena itu, Topalov terpaksa menarik mundur benteng ke petak D3 dan dibalas dengan gajah E5 menjaga pion. Di langkah selanjutnya, Topalov menyerang raja, skak, raja ke D5, kemudian gajah mundur ke petak ke E1. Setelah itu, gajah ke D6. Veselin Topalov betul-betul tidak berdaya, dia hanya bisa membawa gajah kembali ke D2. Kemudian G5 didorong oleh Magnus. Setelah pion makan pion, pion makan pion, dan lagi-lagi gajah kembali ke petak E1. Benteng putih tidak bisa kemana-mana karena dia terikat untuk menjaga pion B. Oleh karena itu, Magnus mengambil inisiatif memulai menyerang dengan G4. Setelah itu, pion makan pion, dan di posisi ini, Magnus membawa raja ke E4. Di posisi ini, putih berada dalam masalah besar karena rajanya mengalami overloading. Raja ini harus menjaga benteng dan juga menjaga gajah. Jika di posisi ini gajah ke D2, maka benteng G1 akan menyerang pion. Apabila raja mencoba menyerang benteng, maka bentengnya akan jatuh. Setelah misalnya raja makan benteng, gajahnya kembali akan jatuh.
Apabila gajah ke F2 dengan maksud untuk menyerang pion, maka akan dibalas dengan benteng B2, skak. Benteng terpaksa menutup skak. Setelah itu D3 kembali skak. Raja akan mundur ke petak E1, kemudian benteng B1, lagi-lagi skak. Setelah benteng kembali menutup skak, gajah B4, skak, dan putih tidak ada harapan untuk menang. Di game sesungguhnya, Veselin Topalov mendorong G5, namun setelah langkah itu dia langsung menyerah. Bagaimanapun juga, rajanya telah mengalami overload. Di langkah selanjutnya, Magnus akan menerapkan taktik removing the defender dengan langkah benteng makan gajah, skak. Setelah raja makan benteng, maka raja juga makan benteng. Pion Magnus akan segera promosi. Sebuah pelajaran penting dari Magnus Carlsen untuk mempertahankan tekanan dan menjaga pion bebas. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasemos.